Halo semua, selamat datang di channel Novel Studio 77. Di video kali ini kami akan menceritakan tentang novel Soul Land 2, Chapter 4. Selamat mendengarkan. Bei berbicara dengan sedikit heran, adik kecil Huo, kamu pasti perlu memikirkan hal ini dengan cermat. Bergabung dengan sebuah sekte bukanlah masalah kecil. Meskipun tang sekte kita sudah menurun, ketika semua dikatakan dan dilakukan, kita masih pernah menjadi sekte nomor 1 di bawah langit. Jika kamu menyesali keputusan kamu di masa depan, dan ingin mengkhianati sekte ini, tidak peduli apakah itu Tang Ya atau diri aku sendiri, kami tidak akan memaafkan kamu. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, Kakak Bei, aku sudah memikirkan hal ini dengan seksama. Aku tidak lagi memiliki kerabat, dan usianya masih muda. Aku hanya belajar betapa berbahayanya dunia luar setelah datang ke Great Stardew Forest kali ini. Aku ingin menjadi individu yang luar biasa dan seorang guru jiwa yang kuat. Bergabung dengan Tang Sek tidak diragukan lagi jalan pintas bagi aku untuk mencapai itu. Tidak hanya bergabung dengan Tang Sekte, aku masuk ke Akademi Serek, aku juga dapat menerima panduan dari kamu berdua. Selain itu, aku percaya pada kamu berdua. Kalian berdua ingin memberitahuku tentang kesulitan yang sedang dihadapi Sekte Tang. Dengan demikian aku bisa merasakan ketulusan yang kamu berdua pegang terhadap aku. Aku bersedia membantu Sekte Tang mendapatkan kembali kejayaannya bersama kamu berdua. Bagus, kamu tidak bisa mengatakannya lebih baik. Tang Ya memegang Huo Yuhao dan memeluknya dengan gembira. Bei juga sedikit mengangguk ketika dia memandang Huo Yuhao, seolah dia merasakan hal yang sama juga. Huo Yuhao jauh lebih dewasa daripada teman sebayanya pada usia yang sama. Meskipun dia baru mendapatkan cincin jiwa pertamanya setelah dia berusia lebih dari 10 tahun, dan meskipun bakat itu penting, kerja keras sangat diperlukan, apalagi fakta bahwa dia adalah pemilik jiwa tubuh tipe spiritual yang jarang terlihat. Dapat dikatakan bahwa Sekte Tang telah mendapatkannya dengan harga murah. Aroma samar di tubuh Tang Ya menyebabkan wajah Huo Yuhao segera memerah. Dia tidak berani bergerak sama sekali, dia hanya berdiri dengan polos di sana. Bei yang sekali lagi membantunya keluar dari situasi yang memalukan ini, Guru Xiaoya. Baru sekarang Tang Ya mengendurkan pelukannya di lengan Huo Yuhao. Dia tersenyum padanya, dan melihat penampilannya, dia sangat senang. Jelas, meskipun dia benar-benar tidak akan mengakuinya, alasan pertama bahwa dia ingin Huo Yuhao bergabung dengan Tang Sekte adalah karena ikan bakar yang sangat lezat yang dibuatnya. Yuhao kecil, kamu seharusnya secara resmi menjadi muridku sekarang. Sekte Tang kami hanya memiliki 3 orang seperti sekarang, dan kami tidak memiliki banyak aturan. Setelah kamu menjadi murid aku dan memanggil aku guru kamu, kamu akan menjadi anggota Sekte Tang kami di masa depan, kata Tang Ya dengan tegas. Huo Yuhao mengangguk dan berlutut di depan Tang Ya dengan suara putong. Dia kemudian memberikan penghormatan kepadanya, murid Huo Yuhao menyapa guru. Tang Ya berdiri di sana, tidak bergerak. Setelah membiarkan dia memberi hormat 3 kali, dia membantunya berdiri. Catatan, memberi penghormatan, bagi mereka yang tidak tahu, berarti menjatuhkan kepalanya ke tanah. Sangat bagus, Yuhao. Di masa depan, kamu adalah murid kedua guru. Mengakui kakak tertua sulung kamu. Saat berbicara, dia menunjuk ke arah Bei. Aku mengakui kakak tertua-tertua. Huo Yuhao membungkuk lagi, kali ini ke arah Bei. Bei tersenyum sedikit dan berkata, kamu tidak harus sopan, saudara junior. Kami akan menjadi keluarga di masa depan. Tang Ya tampak santai ketika dia berkata, Yuhao, kamu harus seperti Bei, dan menyebut aku sebagai guru Xiaoya di masa depan. Namun, jangan belajar untuk menjadi kurang ajar seperti dia, mengerti? Ya, guru. Setelah memberi hormat, Huo Yuhao jelas menjadi sedikit pendiam. Namun, kekosongan dalam hatinya telah banyak stabil. Bergabung dengan Tang Sekte telah menyebabkan rasa aman muncul di hatinya. Perasaan ini tidak muncul dalam hatinya dalam waktu yang sangat lama. Xiaoya membalik pergelangan tangannya, dan mengeluarkan sebuah buku dari suatu tempat. Dia kemudian menyerahkannya kepada Huo Yuhao, Yuhao kecil, ini adalah salinan catatan harta karun surga misterius dari Tang Sek kami, teknik rahasia Tang Sek kami direkam di dalam. Dari mereka, teknik surga misterius adalah fondasi bagi semua teknik lain yang terkandung di dalamnya. Jika kamu menggunakannya untuk bermeditasi, itu pasti akan meningkatkan kecepatan kultivasi kamu. Kultivasi kamu masih dangkal, jadi mengubah teknik kultivasi kamu ke teknik surga misterius tidak akan memiliki efek samping. Kemudian, Bei dan aku akan membimbing kamu dalam kultivasi. Selain teknik surga misterius, catatan harta karun surga misterius juga memiliki 5 teknik rahasia lainnya. Mereka masing-masing adalah
tangan giok misterius, yang untuk melatih tangan seseorang, Purple Demon Eyes, yang untuk melatih mata seseorang, mengontrol naga penangkap derek, yang merupakan teknik menangkap, Ghost Shadow Perplexing Thrust, yang merupakan teknik tipe kecepatan, dan Hidden Weapon 100 Separation, yang merupakan metode untuk menggunakan senjata tersembunyi. Teknik paling terkenal dari Tang Sekte kami melibatkan senjata tersembunyi kami, tetapi kamu perlu membangun fondasi yang baik sebelum kamu bisa mengolahnya. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah mulai mengolah 5 teknik rahasia pertama. Di masa depan, aku akan mengajari kamu cara menggunakan senjata tersembunyi. Sebelumnya, ketika aku mengatakan bahwa Sekte Tang kita memiliki teknik rahasia yang sangat cocok untukmu, aku merujuk ke mata iblis ungu. Mata iblis ungu adalah teknik untuk melatih mata seseorang, dan kamu akan bisa melepaskan serangan spiritual yang sangat kuat setelah mengolahnya sampai tingkat tertentu. Karena jiwa bela diri kamu adalah mata roh, seharusnya tidak ada teknik yang lebih cocok untuk kamu daripada ini. Kamu harus melatih teknik ini sebanyak mungkin. Setelah menerima catatan harta karun surga misterius yang diberikan Tang Ya padanya, Huo Yuhao dengan hati-hati meletakkannya ke lipatan bajunya. Terima kasih, Guru. Aku pasti akan berusaha keras untuk mengembangkan teknik-teknik ini. Bei Bei mengetuk ikat pinggangnya, menyebabkan sabuk yang hitam, dan tertanam dengan giok putih bulat, muncul di tangannya. Saudara junior, aku akan memberimu tiruan jembatan 24 bulan yang pernah dimiliki leluhur Tangsan kita. Anggap saja sebagai hadiah pertemuan dari kakak tertua kamu. Dengan itu, membawa beberapa item pada kamu akan jauh lebih nyaman. Sementara berbicara, Bei Bei mengikat sabuk 24 Moonlit Briefcase ke pinggang Huo Yuhao, dan memberitahunya cara menggunakannya. Ternyata, ke-24 batu giok yang tertanam di sabuk masing-masing memiliki ruang selebar setengah meter yang dapat digunakan untuk menyimpan berbagai objek. Huo Yuhao hanya perlu membimbing kekuatan jiwanya ke dalam sabuk untuk bisa menggunakannya. Itu adalah alat jiwa yang relatif berharga. Bakat buruk Huo Yuhao tercermin dari kondisi tubuhnya, tetapi dia sangat cerdas. Setelah beberapa kali mencoba, ia berhasil dengan mudah mengontrol jembatan 24 Moonlit. Namun, banyak kekuatan jiwanya telah terkuras saat dia belajar mengendalikannya. Tang Ya berkata, Yuhao kecil, alasan mengapa aku mengikuti kakak tertua-tertua kamu di sini adalah sama dengan kamu, itu untuk membunuh binatang buas untuk cincin jiwanya. Ikuti kami, aku akan membawamu kembali ke Shrek Academy begitu aku selesai. Ya, Guru. Huo Yuhao buru-buru memberikan jawaban hormat. Tang Ya terkikik dan berkata, meskipun kamu sudah menganggap aku sebagai tuan kamu, kamu tidak harus dicadangkan. Karena Tang Sekte hanya memiliki kita bertiga, apa gunanya kita begitu kuno? Bei Bei dengan sedih berkata, dengan guru seperti kamu, akan mengherankan jika murid-muridmu dapat dilindungi. Sudah terlambat, mari kita bergegas. Semoga keberuntungan kita akan lebih baik, dan kita akan dapat menemukan dan membunuh binatang buas yang cocok di pinggiran Great Stardew Forest. Ya. Tang Ya mengangguk dan berkata, ayo pergi. Tang Ya berjalan di depan, sementara Bei Bei tetap di belakang, menarik tangan Huo Yuhao. Mereka bertiga mempercepat secara bersamaan, dan bergegas menuju Great Stardew Forest. Setelah mendapatkan cincin jiwa pertamanya, Huo Yuhao jelas merasa bahwa kultivasinya sendiri telah meningkat pesat. Ini terutama terjadi pada tubuhnya, membuatnya menjadi jauh lebih santai selama perjalanan. Namun, kecepatannya masih sangat berbeda dibandingkan dengan Tang Ya dan Bei Bei. Aliran kekuatan jiwa yang lembut mengalir dari tangan Bei Bei ke tangannya, praktis membawanya dalam perjalanan mereka. Di sisi lain, Huo Yuhao sendiri tidak perlu mengeluarkan banyak kekuatan. Ketika mereka berlari, Bei Bei berbicara kepada Huo Yuhao, saudara junior, teknik surga misterius Tang Sek kami saat ini adalah salah satu teknik budidaya terbaik di benua ini. Selama kamu mengolahnya dengan rajin, kamu pasti akan menuai beberapa manfaat. Aku akan memberitahu kamu trik yang diperlukan untuk mengedarkan teknik surga misterius. Kamu harus mengingatnya. Oke. Huo Yuhao mengangguk dan mendengarkan penjelasan Bei Bei dengan serius. Tidak hanya penampilan luar Bei Bei yang ilmiah, ia juga memiliki temperamen yang sangat lembut dan teliti. Ketika dia menjelaskan teknik kultivasi Mysterious Heaven Teknik Wei kepada Huo Yuhao, dia dengan sabar menjelaskan semua rincian teknik tersebut secara rinci. Ketika mereka menemukan daerah yang Huo Yuhao tidak mengerti, dia akan memberikan penjelasan yang mudah dan sederhana untuk dipahami, yang menyebabkan Huo Yuhao dengan cepat tenggelam dalam teknik yang fantastis. Tang Ya, yang berjalan di depan, tidak bisa menahan diri untuk tidak menjulurkan lidah, karena dia benar-benar yakin bahwa dia tidak akan bisa menjelaskan hal-hal yang tertib seperti Bei Bei, jika dia yang mengajar Huo Yuhao.
Sebagai master sekte Tang Sekte, dia sendiri benar-benar tidak memenuhi syarat sebagai guru. Bei Bei dan Huo Yuhao melanjutkan, dengan satu orang berbicara dan satu orang mendengarkan. Hampir 2 jam tanpa sadar berlalu. Jalan besar sudah hilang, dan lingkungan mereka sekarang dipenuhi dengan hutan lebat. Udara berubah lebih segar dan bersih, tetapi tampaknya ada aura serius yang samar-samar dipancarkan dari kedalaman hutan. Ini adalah metode umum yang digunakan untuk mengolah teknik ini. Mengenai hal spesifik, kamu harus perlahan merasakannya setelah mencobanya sendiri. Jika kamu memiliki sesuatu yang tidak kamu mengerti, kamu bisa bertanya kepada aku, Bei Bei berkata kepada Huo Yuhao. Terima kasih, kakak senior tertua. Kekaguman Huo Yuhao terhadap Bei Bei terus meningkat sementara Bei Bei telah menjelaskan segalanya kepadanya, secara alami, rasa hormatnya pada Bei Bei telah tumbuh juga. Pada saat ini, Tang Ya, yang sedang berjalan di depan, tiba-tiba mendengus dingin. Langkah kakinya tiba-tiba berubah ilusi, dan tubuhnya langsung berubah menjadi afterimages berturut-turut ketika dia menerkam ke arah pohon besar di sebelah kanan kelompok. Satu-satunya hal yang Huo Yuhao bisa lihat samar-samar adalah beberapa lampu dingin yang berkedip-kedip keluar. Win Baboon, mirip dengan yang hampir membunuhnya sebelumnya, jatuh dari puncak pohon. Xiao Ya dengan sedih berkata, babon angin ini hanyalah makhluk yang paling menjijikkan. Mereka tidak hanya mengambil inisiatif untuk menyerang, mereka bahkan meluncurkan serangan diam-diam. Huo Yuhao tidak menggunakan mata rohnya sebelumnya, jadi dia sama sekali tidak dapat melihat bagaimana Xiao Ya telah bergerak. Guru Xiao Ya, apakah kamu menggunakan keterampilan jiwa sekarang? Xiao Ya sedikit bangga pada dirinya sendiri ketika dia menjawab, itu bukan keterampilan jiwa, tetapi sinergi dari trek bayangan yang membingungkan Tang Ghost Sect dan senjata tersembunyi. Bukankah itu luar biasa? Jika kamu berkultivasi dengan benar, kamu juga akan dapat menggunakannya bersama di masa depan. Xiao Ya, hati-hati. Ekspresi Bei Bei tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan membuat gerakan ilusi menuju Tang Ya. Jelas, mereka sering bekerja bersama, ketika jari-jari Tang Ya mengetuk tanah dengan ringan, dan tubuhnya terbang. Dia tampak tidak berbobot karena ditarik oleh gaya serap yang diberikan oleh tangan Bei Bei. Bayangan hitam pekat langsung jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara cahaya. Setelah itu, aroma manis yang kuat menyerang indera semua orang yang hadir. Pikiran Huo Yuhao terasa pusing, tetapi gelombang udara sedingin es melonjak ke seluruh tubuhnya, menyegel mulut dan hidungnya. Kabut dingin melayang keluar dari mulut dan hidung Huo Yuhao, menyebabkan gas beracun berbau harum yang sebelumnya dihirupnya disebarkan ke udara. Atribut es? Jiwa bela diri kedua aku? Huo Yuhao segera mempertanyakan aliran asal udara dingin. Namun, dia jelas tidak mengendalikannya. Saat dia mulai merasa senang karena efek jiwa bela diri keduanya, Tang Ya telah ditarik lebih dekat oleh kekuatan penyerapan tangan Bei Bei. Dia menggunakan tangan kanannya untuk menekan bahu Bei Bei, menyebabkan tubuhnya yang halus meringkuk dan kemudian berbalik di udara untuk mendarat di belakang Bei Bei. Dua cincin cahaya secara bersamaan naik dari kaki Tang Ya, warna-warna kuning cerah bergerak naik dan turun secara ritmis. Kedua cincin jiwanya secara tak terduga memiliki peringkat 100 tahun. Pada saat itu, tanaman merambat berwarna biru panjang dengan cepat dilepaskan dari tubuh Tang Ya. Salah satunya kebetulan membungkus pinggang Huo Yuhao, sementara bahkan lebih tersebar ke kejauhan. Namun, dibandingkan dengan Tang Ya, Bei Bei, yang berdiri di depan, lebih mengejutkan Huo Yuhao. Sampai pada titik ini, dalam benaknya, kakak seniornya yang tertua ini adalah orang yang lembut, ilmiah. Dia selalu tersenyum lembut ketika dia berada di samping Tang Ya, dan memiliki perasaan yang sangat mudah didekati. Namun, pada saat ini, ia berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Ketika Xiao Ya melompati kepalanya, cahaya biru menyilaukan bersinar dari alis Bei Bei. Setelah itu, cahaya biru langsung melebar keluar dari alisnya, dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Cahaya biru yang tajam menyerupai beberapa ular kecil ketika mereka meledak, mengelilingi dan bergerak di sekujur tubuhnya. Kecuali simbol petir biru yang muncul di dahinya, hanya satu perubahan yang muncul di tubuhnya karena roh bela dirinya. Namun, hanya yang ini, perubahan sederhana menyebabkan Huo Yuhao memiliki pemahaman yang sama sekali baru terhadap Soul Masters. Bagian tubuhnya yang telah berubah adalah lengan kanannya. Lengan kanannya telah berubah sepenuhnya menjadi abu karena perluasan lengan kanannya, yang tiba-tiba bertambah panjang lebih dari setengah kaki. Seluruh lengannya menjadi sangat tebal, dan sekarang ditutupi sisik biru ungu. Tangannya telah berubah menjadi cakar yang juga ditutupi dengan sisik yang sama, sementara setiap sambungan di tangannya menjadi sangat tebal. Petir biru ungu yang melingkari tubuhnya berkumpul dan berpisah tanpa henti.
Namun, jiwanya berdering, 2 di antaranya berwarna kuning dan 1 di antaranya berwarna ungu, tidak seperti yang dimiliki Soul Masters, mereka tidak mengitari lengan kanannya alih-alih seluruh tubuhnya, tempat di mana perubahan yang tidak biasa muncul. 3 cincin ini menandakan bahwa dia adalah tetua jiwa. Kakak tertua sulungnya, yang hanya 4-5 tahun lebih tua darinya, tiba-tiba sudah menjadi ahli tingkat jiwa tetua, yang sudah di atas peringkat 30. Selain itu, cincin jiwanya adalah cincin 200 tahun dan 1000 tahun, yang merupakan kombinasi terbaik. Untuk cincin jiwa, putih mewakili cincin jiwa 10 tahun, kuning mewakili cincin jiwa 100 tahun, ungu mewakili cincin jiwa 1000 tahun, dan hitam mewakili sesuatu yang lebih tinggi, cincin jiwa 10.000 tahun. Selain itu, jika 100.000 tahun jiwa buas yang perkasa, seperti yang menganiaya Skydream Iceworm, diubah menjadi cincin jiwa, mereka akan berwarna merah. Huo Yuhao sudah menanyakan usia mereka. Bei Bei dan Tangya keduanya berusia sama, 15 tahun. Namun, Bei Bei sedikit lebih tua jika kamu melihat bulan di mana mereka dilahirkan. Mengingat fakta bahwa ia telah mencapai ranah tetua jiwa pada usia seperti itu, dan bahwa ia memiliki 3 cincin jiwa pada tingkat ini, menggunakan kata surga dipilih untuk menggambarkan Bei Bei tidak bisa lebih cocok. Jika kamu melihat budidaya mereka, dia jelas melampaui Tangya, yang hanya seorang Grandmaster jiwa yang berada di atas peringkat 20, meskipun menjadi tuannya. Gua. Setelah mengeluarkan teriakan aneh ini, bayangan yang mendarat di tanah langsung melesat keluar, menerkam ke arah Bei Bei. Bei Bei mendengus dingin, dan lapisan cahaya ungu muncul di matanya. Dia menempatkan lengan kanannya yang tebal di depannya secara horizontal, menyebabkan jaring petir segera menutupi ruang di depannya, yang mencegah bayangan lewat. Kaala, di bawah gemuruh suara petir, bayangan itu memantul ke belakang, sementara Bei Bei terhuyung 3 atau 4 langkah ke belakang pada saat yang sama. Ekspresi wajahnya sedikit berubah, jelas, kekuatan lawannya telah melampaui prediksinya. Ini ular mandala. Wah, ini juga 1000 tahun, ini terlalu bagus. Bei Bei, aku menginginkan yang ini. Tangya tidak heran, tapi malah senang karena suaranya yang menyenangkan terdengar tangisan keras. Pada saat ini, Huo Yuhao juga jelas melihat bayangan yang telah menyergap mereka. Itu adalah ular sepanjang 3 meter, yang seluruh tubuhnya berwarna merah muda. Ada juga tonjolan kecil di dahinya yang samar-samar menyerupai bunga. Bei Bei jelas tidak berbagi kegembiraan Tangya, dan sebaliknya memiliki ekspresi serius di wajahnya. Meskipun dia sudah menjadi ahli tingkat jiwa tetua, masih sulit baginya untuk dengan mudah mencapai kemenangan lebih dari 1000 jiwa-jiwa. Namun, alasan bahwa itu mungkin baginya untuk melakukan itu di tempat pertama adalah karena semangat bela diri yang cukup kuat. Jika tetua jiwa biasa ingin melihat binatang jiwa 1000 tahun, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah berbalik dan lari. Xiaoya, jaga Yuhao. Bei Bei merong rendah, menyebabkan jiwa pertama berdering di lengan kanannya berkedip-kedip. Di bawah gelombang kuat kekuatan jiwanya, cakar naga biru ungu sepanjang kaki memadat dan melesat menuju Mandala Snake. Ini adalah Thunderous Dragon Claw, keterampilan jiwa pertama Bei Bei. Namun, ular Mandala sangat licik. Itu sebelumnya telah bercokol di tanah, tetapi tiba-tiba melesat ke udara saat serangan Bei Bei diaktifkan. Ekor panjangnya tiba-tiba melayang di udara, langsung menyerupai bayangan berwarna merah muda saat menerkam ke arah Bei Bei. Bei Bei tidak mundur, tetapi sebaliknya maju. Dia langsung mencondongkan tubuhnya ke bawah, sambil menggunakan Ghost Shadow Perplexing Thrust untuk berkedip maju. Cakar naga petir yang sudah terbang tiba-tiba berbalik di udara untuk mengejar Mandala Snake dari belakang. Pada saat yang sama, cincin jiwa keduanya menyala. Ular petir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengembang secara bersamaan, berubah menjadi panah petir yang melintas di udara, membentuk jaring tebal dan gemuruh yang mencoba menyelimuti Mandala Snake. Thunderous Dragon Claw sebelumnya hanya digunakan untuk membuat Mandala Snake bergerak, sementara jaring yang terbentuk dari skill jiwa kedua Bei Bei, Vigorous Thunderbolt, adalah jebakan yang sebenarnya. Selama Mandala Snake terperangkap oleh jala petir, cakar naga guntur bisa menyusulnya dari belakang. Bahkan jika Mandala Snake tidak terluka parah, setidaknya akan memberi Bei Bei peluang yang menentukan. Namun, kekuatan binatang buas 1000 tahun sama sekali tidak sesederhana itu. Ketika jaring petir mendekat pada Mandala Snake, itu mengeluarkan kabut merah muda dari mulutnya, yang menyebabkan bau 10 kali lebih manis dari sebelumnya menyebar. Tangya membawa Huo Yuhao bersamanya saat dia mundur dengan cepat, karena takut mereka berdua akan terpengaruh oleh kabut. Ini juga pertama kalinya kekhawatiran muncul di wajahnya yang menawan.
Ketika panah petir yang terbentuk dari keterampilan Thunderbolt yang kuat disemprotkan oleh kabut merah muda itu, seolah-olah mereka telah tenggelam, kekuatan mereka masih ada, tetapi secara instan menjadi terfragmentasi. Ular Mandala menunjukkan sisi gagah berani saat ini. Tubuhnya tiba-tiba tegak di udara, dan terus menghancurkan dengan kuat melalui jaring petir. Itu secara tak terduga berhasil membuka celah di web yang dibuat oleh Vigorous Thunderbolt. Ketika ia terbang keluar dari jaring, ia mengayunkan ekornya, menyebabkan cahaya merah muda di ujung ekornya mencerahkan. Kemudian mencambuk cakar naga guntur di belakangnya, dengan keras menghancurkan keterampilan jiwa pertama BI-BI. Namun, serangan BI-BI sama sekali tidak berguna. Sebagai seseorang yang memiliki salah satu jiwa binatang terkuat, kekuatan serangannya berada di puncak penguasa jiwa pada peringkat yang sama dengannya. Meskipun Mandala Snake gagah, lapisan petir muncul di tubuhnya setelah secara berturut-turut menembus dua keterampilan jiwa BI-BI. Ketika mendarat di tanah, ia tidak dapat melanjutkan melepaskan serangan. Pada saat yang sama, BI-BI tidak melanjutkan untuk meluncurkan serangan lagi. Dia tidak berani menghirup kabut merah muda beracun yang telah menyebar ke udara. Saat ia mundur dengan cepat, botol porselen muncul di tangannya. Setelah membuang pil untuk dirinya sendiri, dia melemparkan botol ke arah Tangya. Tangya meraih botol porselen dan segera membuang 2 pil. Dia makan 1 pil, dan mendorong yang lain ke dalam mulut Huo Yuhao. "BI-BI, aku akan membantumu." Sambil mengunyah pil, kata Tangya. BI-BI menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Orang ini sangat merepotkan, aku khawatir aku harus merencanakan pertempuran gesekan. Ada kemungkinan makhluk jiwa yang sangat tinggi muncul di sekitarnya, jadi kamu harus berhati-hati. Aku akan membawanya sendirian. Juga, jaga Yuhao." Ini adalah kedua kalinya BI-BI mengingatkan Tangya untuk menjaga Huo Yuhao, yang menyebabkan perasaan hangat mengalir di hatinya. Sepanjang hidupnya, BI-BI adalah orang pertama selain ibunya yang memperlakukannya dengan baik. Karena ini, dia tidak bisa membantu tetapi dipindahkan. "Aku ingin membantu kakak tertua-tertua, aku bukan sampah." Huo Yuhao dengan cepat menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam mata rohnya, dan keterampilan jiwa yang baru saja diperolehnya langsung melintas di benaknya. Cahaya keemasan samar muncul di mata biru tua sekali lagi, dan cincin jade putih jiwanya mulai bangkit dari kakinya. Jika kamu melihatnya hanya dari permukaan, kamu tidak dapat melihat tanda-tanda apapun yang terjadi. Namun, saat berikutnya, tubuh BI-BI dan Tangya secara bersamaan bergetar, tatapan heran muncul di mata mereka. Dari sudut pandang mereka, waktu tampaknya telah melambat. Segala sesuatu di sekitar mereka menjadi sangat jelas, dan sejumlah besar informasi langsung muncul di dalam benak mereka kemanapun mereka melihat. Ketika BI-BI melihat dengan penuh perhatian pada Mandala Snake, jarak antara dirinya dan ular itu muncul di benaknya, bahkan perubahan menit dalam kekuatan dari setiap ototnya muncul di benaknya. Semua seluk-beluk dan detail kecil telah muncul dengan jelas di kedalaman pikirannya. Bukan hanya itu, tetapi mereka bahkan tidak perlu menggunakan mata mereka untuk melihat apapun dalam radius 30 meter di sekitar mereka. Semua lingkungan mereka telah muncul di dalam pikiran mereka sebagai bentuk 3 dimensi. Lebih jauh, setiap perubahan halus yang terjadi akan segera tercermin dalam pikiran mereka. Ini. Tidak peduli apakah itu BI-BI atau Tangya, mereka berdua langsung memikirkan Huo Yuhao. Apakah ini keterampilan jiwa pertama Huo Yuhao? Kenapa bisa begitu mistis? Dengan bantuan kemampuan pendeteksian seperti ini, menghadapi lawan apapun akan jauh, terlalu mudah, terutama dengan lawan seperti Mandala Snake, yang merupakan binatang buas yang berspesialisasi dalam kecepatan. Untuk orang seperti BI-BI yang memiliki kekuatan serangan yang memadai, tidak ada hal lain yang bisa membantu seperti kemampuan untuk memprediksi pergerakan lawannya dan merebut peluang kunci. Keterampilan cincin jiwa 10 tahun ini sebenarnya sangat kuat. Kemampuan tambahannya apakah ini luar biasa? Benar saja, itu pantas namanya sebagai jiwa bela diri atribut spiritual bermutasi jarang terlihat. Huo Yuhao secara alami tidak tahu bahwa baik BI-BI dan Tangya telah memuji mistisitas keterampilan yang ia gunakan saat ini pada jiwa bela diri yang dimutasikan. Namun, pada kenyataannya, dia tidak menggunakan satu keterampilan jiwa, tetapi dua. Dua keterampilan yang dia gunakan adalah keterampilan pertama yang diberikan cincin jiwa jutaan tahun kepadanya, deteksi spiritual, dikombinasikan dengan keterampilan kedua, berbagi spiritual. Kedua keterampilan ini adalah jenis keterampilan tambahan, dan ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao menggunakannya. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya memahami seluk-beluk di balik dua keterampilan, dia masih mampu menunjukkan sebagian besar efek luar biasa mereka.
Dengan kekuatan tubuhnya saat ini, kekuatan cincin jiwa Skydream Iceworm kira-kira setara dengan 400 tahun jiwa binatang buas. Karena ini, jangkauan deteksi spiritual dan berbagi spiritual sekitar 30 meter. Namun, dengan kekuatannya saat ini, jumlah maksimum orang yang dia dapat secara bersamaan berbagi kemampuan deteksi spiritualnya adalah 3. Kekuatannya tidak akan cukup jika ada lebih banyak orang. Konsumsi kekuatan jiwanya saat menggunakan dua keterampilan ini tidak hebat, tetapi Huo Yuhao harus menggunakan sejumlah kekuatan spiritual juga. Dapat dikatakan bahwa dia menggunakan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa untuk bersama-sama mendukung kedua keterampilan ini. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, bertahan setidaknya 1 jam tidak akan menjadi masalah sama sekali. Jumlah persis waktu yang ia dapat bertahan hanya dapat ditemukan kemudian, melalui pengujian. Suara gemuruh rendah tiba-tiba bergema dari tubuh Bei. Seluruh tubuhnya memancarkan kilat biru ungu yang kuat, dan sisik di lengan kanannya dengan cepat menyebar ke arah tubuhnya, membungkus bagian kanan dadanya di dalam mereka. Ini menyebabkan aura yang dilepaskan dari tubuhnya langsung naik tiba-tiba. Cincin jiwa ketiganya, yang ungu, juga merilis cahaya menyilaukan pada saat ini. Ini adalah skill dari cincin jiwanya yang berumur ribuan tahun, Thunderous Fury. Sebagai orang yang memiliki jiwa binatang buas dengan kekuatan serangan terkuat, keterampilan jiwa ketiganya, Guntur Fury, mampu secara instan meningkatkan efek serangan kekuatan jiwa Bei lebih dari 50%. Selain itu, kekuatan atribut petirnya juga 2 kali lipat. Meskipun ini bukan keterampilan serangan langsung, itu masih berhasil meningkatkan kondisi Bei ke dunia yang sangat kuat. Bahkan beberapa ahli leluhur jiwa berdering 4 tidak akan cocok jika mereka memiliki roh bela diri yang lebih lemah. Meskipun Bei tidak setua itu, jumlah pengalaman tempurnya sangat banyak. Setelah mendapatkan dukungan deteksi spiritual dan berbagi spiritual Huo Yuhao, dia tahu bahwa kesempatannya telah datang. Karena dia tidak bisa memastikan berapa lama Huo Yuhao bisa mempertahankan keadaan ini, dia segera memutuskan untuk menggunakan semua kekuatannya sekaligus dengan melepaskan kemampuan terkuatnya. Sebuah petir biru muda melengkung di sekitar cakar naga yang telah berubah menjadi tangan kanannya, dan cakar naga ganas sekitar 2 kali ukuran yang sebelumnya muncul di sekitar tangannya. Namun, Bei tidak secara langsung merilisnya kali ini. Sebagai gantinya, tubuhnya melintas ketika ia menerkam ke arah Mandala Snake yang berumur ribuan tahun. Ular mandala juga licik. Budidayanya yang ribuan tahun telah menyebabkannya memiliki sejumlah kecerdasan. Aura yang dilepaskan dari tubuh Bei telah menyebabkannya merasakan tingkat bahaya yang sangat tinggi. Karena dirinya tidak dapat lagi melukai lawannya, tiba-tiba menyemburkan seteguk kabut beracun ke Bei, sebelum berbalik untuk melarikan diri. Bei mendengus dingin, dan cahaya di matanya tiba-tiba berubah sedikit dalam. Lapisan petir yang terfragmentasi tiba-tiba meledak keluar dari tubuhnya, secara paksa menyebarkan kabut beracun. Pada saat yang sama, cakar naga guntur di tangan kanannya melesat ke arah ruang diagonal di sebelah kirinya. Pada saat ini, efek deteksi spiritual Huo Yuhao sepenuhnya muncul. Alasan bahwa Bei bisa memprediksi gerakan dan serangan lawannya pertama adalah karena deteksi spiritual yang Huo Yuhao telah bagikan dengannya. Ketika Mandala Snake melompat ke depan, ia melarikan diri secara diagonal ke kiri di depan Bei. Namun, pada saat ini, daya serap yang sangat besar muncul di jalan yang telah diambilnya untuk melarikan diri, dan hampir seolah-olah itu telah menyerahkan dirinya langsung ke tangan Bei. Setelah kekuatan penyerapan yang sangat besar menangkap Mandala Snake, momentum ke depannya segera dibubarkan, dan tersedot ke arah Bei. Dengan ancaman hidup dan mati menjulang di atas kepalanya, Mandala Snake segera meledak dengan kekuatan. Cahaya merah muda yang ganas segera bersinar dari atas kepalanya, dan mengeluarkan beberapa desis tajam. Tonjolan seperti bunga di bagian atas kepalanya tiba-tiba meledak, dan panah yang terbuat dari darah merah muda terbang langsung ke Bei. Namun, Bei sudah menanggapi ini sebelumnya. Sesaat sebelum tonjolan seperti bunga meledak, guntur naga guntur di lengan kanannya telah meluncurkan serangan sengit. Itu mendarat di tubuh Mandala Snake pada saat yang sama ketika tonjolan itu meledak. Panah yang terbuat dari darah merah muda hanya terbang beberapa inci sebelum tersapu oleh ledakan. Namun, Bei merasakan keringat dingin. Thunderous Dragon Claw yang dia lepaskan benar-benar berubah menjadi merah muda ketika menyentuh darah merah muda. Jika itu bukan karena fakta bahwa ia dapat memprediksi pergerakan lawannya, dan mengambil kesempatan yang menentukan, itu mungkin sangat merepotkan baginya jika ia terinfeksi oleh panah darah itu. Sosok Bei melintas saat dia langsung maju ke depan. Kali ini, Mandala Snake 1000 tahun tidak memiliki langkah balasan. Itu secara akurat diambil oleh cakar kanan Bei ketika itu hanya 7 inci darinya.
Itu masih berusaha menggunakan tubuhnya untuk membungkus BI, tetapi langsung kehilangan kesadaran setelah disambar petir yang mengerikan dari petir kuat BI. Mandala Snake yang berumur ribuan tahun dikenal luas karena tubuh tirani dan kecepatannya yang seperti kilat. Namun, begitu jatuh ke tangan BI, yang memiliki roh bela diri yang sangat kuat, kekuatan pertahanannya tidak layak disebut sama sekali. Di bawah keadaan Thunderous Fury, cakar naga BI mengeluarkan pukulan dahsyat, sebagian menghancurkan kepalanya. Tulang-tulangnya seolah-olah bisa dihancurkan kapan saja. Xiao Ya. BI meraung rendah. Tangya secara alami tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu bagus. Membawa Hu Yuhao, dia dengan cepat mendekati Mandala Snake. Sebuah pisau lempar sepanjang setengah kaki muncul di tangannya, yang kemudian dia lemparkan langsung ke mulut Mandala Snake yang BI jepit terbuka, mengakhiri kehidupan Mandala Snake yang telah berumur ribuan tahun. Cahaya biru ungu dari kilatnya menghilang ketika BI akhirnya santai, sementara cincin jiwa ungu perlahan mengembun dan terbentuk di atas kepala Mandala Snake. Tangya memandang ke arah BI dengan ekspresi bersemangat, dan BI mengangguk padanya, mulai dengan cepat. Aku tidak berpikir bahwa kita akan bertemu dengan binatang buas 1000 tahun di tepi Great Stardew Forest. Kualitas makhluk jiwa di Great Stardew Forest benar-benar meningkat. Tangya terkikik dan berkata, aku tidak berpikir itu akan berjalan lancar. Lindungi aku. Sambil berbicara, dia dengan cepat duduk dalam posisi bersila di samping ular mandala. Kilau biru seperti permata bersinar di tangan kanannya, dan dia perlahan mengangkat tangan kosongnya. Setelah mengetuk lembut cincin jiwa ungu di atas Mandala Snake, itu langsung tersedot ke cahaya biru di tangannya. Kemudian, itu bergabung dengan tubuhnya. Senyum di wajah Tangya tiba-tiba lenyap saat dia mulai berkonsentrasi untuk menyerap cincin jiwa. Baru sekarang Huo Yuhao menyadari bahwa Tangya sudah mencapai kemacetan peringkat ke-30. Alasan mengapa dia dan BI datang ke Great Stardew Forest pasti karena mencari cincin jiwa ketiga yang cocok untuknya. Hanya saja, apa jiwa bela diri Guru Xiao Ya? Anggur biru? Jiwa bela diri Xiao Ya adalah rumput Blue Silver, kata BI lembut, seolah-olah dia telah melihat keraguan dalam hati Huo Yuhao. Huo Yuhao heran ketika dia menjawab, itu Blue Silver Grass? Jiwa bela diri yang sama dengan orang dalam legenda Tang Sekte? BI menganggukkan kepalanya dan berkata, 10.000 tahun yang lalu, Master Sekte generasi pertama dari Sekte Tang mengandalkan jiwa bela diri Blue Silver Grass-nya untuk menempa kejayaan Tang Sekte. Setelah itu, ia menjadi dewa dan pergi. Namun, dia tidak meninggalkan keturunan di Tang Sek. Demi mengingatnya, generasi selanjutnya dari Sekte Tang dengan keras kepala memuliakan rumput Blue Silver ketika memilih Master Sekte berikutnya. Selain itu, Sekte Tang akan berusaha lebih keras dalam memelihara jiwa Masters yang memiliki rumput Blue Silver. Sayangnya, faktanya telah membuktikan diri. Blue Silver Grass bukan sesuatu yang sembarang orang bisa lepaskan kekuatannya. Sejak legenda agung Sekte Tang pergi, Tang Sekte tidak memiliki ahli lagi dengan rumput Blue Silver yang mampu berdiri di puncak benua. Namun, tradisi ini terus diturunkan, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Bakat bawaan Xiao Ya untuk menggunakan Blue Silver Grass-nya sudah lumayan bagus, jadi aku harap dia bisa membuat semacam terobosan. Huo Yuhao sedikit penasaran ketika dia bertanya, kakak laki-laki tertua, jika Tang Sek tahun itu benar-benar sekuat yang dikatakan oleh legenda, mengapa itu mengarah ke jalan penurunan? BI tersenyum sedikit dan menjawab, kamu akan secara bertahap memahami jawaban untuk pertanyaan ini begitu kamu tiba di Shrek Academy. Ada banyak masalah internal dan eksternal. Saat ini, satu-satunya orang yang tersisa di Sekte Tang adalah sedikit dari kita, tetapi pada kenyataannya, ini bukan hal yang buruk sama sekali. Paling tidak, akan sangat sulit untuk menggunakan batasan tertentu pada kami. Sebaliknya, saudara junior, kamu benar-benar memberi aku kejutan besar. Huo Yuhao secara alami mengerti bahwa BI mengacu pada keterampilan jiwa yang baru saja dia gunakan. Dia tidak bisa membantu tetapi menggaruk kepalanya karena malu. Aku hanya mencoba menggunakannya, itu baik bahwa itu sedikit membantu. BI dengan tegas berkata, bagaimana itu bisa dianggap sedikit membantu? Aku biasanya tidak memiliki jaminan untuk menghadapi binatang buas 1000 tahun. Jika bukan karena bantuan luar biasa dari kekuatan spiritual kamu, akan sangat sulit bagi aku untuk melarikan diri dalam keadaan utuh. Sebelumnya, ketika konfrontasinya dengan Mandala Snake telah mencapai titik krusial terakhirnya, dia mengandalkan keterampilan deteksi spiritual Huo Yuhao untuk membantunya secara akurat memprediksi setiap gerakan Mandala Snake. Bukan hanya itu, tetapi momen terpenting adalah ketika Mandala Snake meledakkan mahkotanya.
Sesaat sebelum itu terjadi, Bei jelas merasakan semacam perasaan cerah mengelilingi mahkota Mandala Snake dalam dunia deteksi spiritual. Dia sama sekali tidak bisa melihatnya dengan matanya. Ini semua berasal dari perasaan yang dia rasakan dari dunia tiga dimensi deteksi spiritual Huoyu Hao. Karena hal ini, ia dapat langsung bereaksi secara tidak sadar. Jika tidak, dia mungkin tidak akan bisa mundur utuh jika darah beracun telah mencemari dirinya. Ini juga membuat Bei sadar betapa besarnya peran yang dimiliki keterampilan Huoyu Hao selama pertempuran. Dia membuat estimasi konservatif, jika dia mendapat bantuan keterampilan Huoyu Hao selama berkelahi dengan lawan, kekuatan keseluruhannya akan meningkat minimal 20 hingga 30%. Ini adalah peningkatan yang fenomenal. Selain itu, ini hanya keterampilan jiwa pertama Huoyu Hao. Huoyu Hao masih memiliki rasa takut yang masih melekat di hatinya ketika dia berkata, ular itu benar-benar terlalu ganas. Kakak senior tertua, makhluk buas apa itu? Bei menjawab, ini disebut Mandala Snake, dan toksisitasnya sangat kuat. Tidak hanya memiliki efek mematikan, juga memiliki efek destruktif yang kuat terhadap kondisi mental seseorang. Itu adalah salah satu eksistensi yang paling menakutkan di antara makhluk-makhluk jiwa tipe racun. Tubuhnya sangat tangguh, dan bilah biasa akan mengalami kesulitan melukainya. Satu-satunya kelemahan adalah mulut dan matanya. Namun, ular Mandala akan selalu melindungi keduanya dengan sangat baik. Selain itu, kecepatannya sangat cepat. Namun, bagian paling menakutkan dari ular ini adalah serangannya. Begitu ia dengan jelas mengidentifikasi lawannya, ia jarang menyerah. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi di lain waktu.